Baik, sama sih ya, biografi beliau. Rahmatullah. Kemudian di antara biografi beliau kita selesaikan malam ini, karena keadaannya masya Allah ini. Kata beliau rahmatullah, ada kisah yang disebutkan ketika terjadi pertikaian di zaman Khalifah Muawiyah dan Hasan bin Ali bin Husain. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Qala Sallam bin Miskin sami'tu Hasan, aku berkata Sallam bin Miskin, aku mendengar Hasan berkata, tatkala urusan manusia semakin besar, maka zaman fitnah, ketika terjadi zaman fitnah atau Ibnu Umar, mereka mendatangi Ibnu Umar. Coba lihat ya, yaitu bukan datang kepada Muawiyah, bukan datang kepada Hasan bin Ali, bukan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi datang kepada Ibnu Umar. Mereka mengatakan anta sayyidun nas. Coba lihat, Anda adalah pemimpin manusia. Ada saja orang-orang di zaman dulu, di zaman ini yang ingin buat perpecahan baru. Wa ibnu sayyidihim, dan pemimpin dan anaknya pemimpin manusia, maksudnya anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Wa nasu bikaradun, dan manusia ridho pada Anda karena Anda adalah sayyid, pemimpin, dan anaknya pemimpin. Ukhruj nubayyuka, keluarlah Anda, kami akan berbaik pada Anda. Itu keluar menjadi pemimpin baru. Apa kata Ibnu Umar? La wallah, la yuhraqu fiyya mihjamatun min damin wala fi sababi ma kana fiyya ruh. Demi Allah, tidak demi Allah. Kata beliau, tidak demi Allah, tidak akan keluar darah dengan sebab diriku. Yaitu aku tidak mau keluar darah dengan sebab diriku, dan begitu pula la yuhraqu fiyya mihjamatun, tidak keluar darah pada diriku, dan tidak keluar pula darah karena sebab diriku selama roh masih ada di dalam tubuhku. Nah, inilah contoh teladan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala. Beliau menutup celah orang-orang yang ingin berpisah dari jemaah, orang-orang yang ingin membuat perpecahan baru, orang-orang yang ingin membuat golongan kelompok baru. Makanya di antara nasihatnya semalam yang Ibnu Umar menuliskan kepada siapa? Laits bin Sa'ad, seseorang. Maka ketika orang tersebut mengatakan, berilah, tuliskanlah kepadaku surat wasiat yang dalamnya ilmu, supaya aku bisa bergantung padanya. Kata beliau Ibnu Umar apa? Sesungguhnya ilmu itu banyak, tapi kalau kamu, akan tetapi jika kamu bisa melakukan 4 perkara ini, maka lakukan. Itu sudah mewakili dari ilmu yang banyak itu. Nah, sudah kita bahas malam ya. Nah, yaitu yang pertama nasihatnya, jika kamu mampu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punggungmu ringan dari darah kaum muslimin. Yang kedua, perutmu kosong dari harta kaum muslimin, harta haram, dan lisanmu tertahan dari kehormatan kaum muslimin, dan kamu senantiasa berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Nah, ini Ibnu Umar menasihati, dan beliau sendiri yang baik, walhasil itu semangatnya beliau menjaga persatuan. Kemudian
Baik. Dan Ibnu Umar mengatakan uffin laka ukhruj min inna dini laisa bi dinarikum wala bi dirham wala dirham. Sampai sini beliau ada yang membujuk beliau untuk membuat khalifah baru dengan iming-iming fulus. Maka Ibnu Umar mengatakan uffin laka, celaka kamu, ukhruj min indi, keluar kamu dari situ. Sesungguhnya agamaku bukan karena agama dinarmu dan dirham. Subhanallah. Seandainya kaum muslimin melakukan hal ini, saya tidak akan mungkin partai-partai dia ya. Nah, tidak ada pencalonan 1, 2, 3, 4, satu saja pencalonan. Kalau itu pencalonan itu diredai oleh masyarakat, secara masyarakat. Keluar kamu, celah kamu, ukhud ini, keluar kamu dari sini. Agamaku bukan dengan dinar dan dirham. Subhanallah. Sekarang kan banyak, ayo kau maju supaya pecah persatuan kaum muslimin. Ya, subhanallah. Ya, walhasil inilah contoh dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ada saja golongan yang ingin membuat perpecahan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib pada zaman tersebut. Semoga Allah memberkati kita semua. Baik. Kemudian ada lagi yang model lain. Pokoknya, nah intinya beliau ingin dijadikan khamr. Allah nafi, kalau ini keren, ini perlu disampaikan. Antara junan yang Ibnu Umar, ada seseorang datang kepada Ibnu Umar, berkata, ya Abu Rahman, wahai Abu Rahman, ma yahmiluka ala an tahujja aman wa ta'tamira aman wa tatrukal jihad. Subhanallah. Wahai Ibnu Umar, ya Abu Rahman, apa yang mendorongmu engkau rutin melakukan haji tiap tahun dan umroh tiap tahun, tapi kamu tinggalkan jihad? Apa maksud jihad ini? Khalifah, manusia yang berbaiat pada engkau, tapi engkau tidak mau, lebih baik engkau pergi haji dan umroh. Apa kata beliau? Karena beliau sudah tahu orang ini, adalah kalau ahli ini dia tahu jalan-jalannya orang-orang yang membuat keributan. Faqala bunyal Islam ala khamsin, iman billahi wa rasuli wa salatin wa. Beliau mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 poin, beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu dibangun di atas, Islam itu dibangun di atas 5 poin. Yang pertama beriman pada Allah Rasulnya, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga berpuasa bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima haji ke Baitullah. Maka orang tersebut mengatakan, ya Abu Rahman, ala tasma'u qaulullahi ta'ala wa in ta'ibatain mu'minin taqdu asli bainahum. Wahai Abu Rahman, bentar juga ini yang bertanya. Bukan punya dalil dia. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala apabila dua kelompok dari kaum mukminin kita tahu berperang, faslu bainahuma, beri istilahkan antara keduanya. Apa maksudnya? Kalau begitu istilah, kau buat khalifah baru supaya manusia yang poros ini ke Anda semua. Subhanallah. Faqala, maka beliau mengatakan, la ana a'tabira bi hadhihi al-ayat fala uqatil. Ahabbu ilayya min a'tabira bil ayati allati yanqulu biha wa may yaqtul mu'minan ta'amminan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha. Maka orang tersebut mengatakan, maka Nabi Ibnu Umar mengatakan, saya memahami ayat tersebut benar-benar mengambil ibrah. Bahwasanya saya tidak mau berperang, justru lebih saya cintai daripada saya memahami ayat tersebut seperti yang kamu katakan. Karena ada ayat yang lain, apa itu? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya jahannam khalidiyah. Coba lihat sampai sedalam yang itu. Kenapa? Karena kalau beliau membuat khalifah lagi, ada bukan khalifah, ada yang dia terima itu bayat. Orang-orang yang mau kepada beliau pasti akan tambah ribut kaum muslimin. Karena ada 3 hukum. Sementara pihak Muawiyah dan Ali saja kita sudah bahas itu saja sudah berperang. La haula wala quwwata illa billah. Coba lihat. Lebih aku mengambil tersebut. Nah, deh. Faqala la tara Allah yaqul wa qatilu hatta la takuna fitnah. Orang ini lagi punya dalil lagi.
Apa kata orang tersebut? Tidakkah engkau melihat dia? Padahal ini sarang tabi'in mau mengajari sahabat. Tapi ya begitulah orang-orang yang mungkin kita. Beliau mengatakan orang itu, tidakkah engkau memandang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu perangilah mereka sampai tidak fitnah. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Qad fa'al, senjata pamungkas beliau jelas. Qad fa'alna ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu kita sudah lakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam qalilan, tatkala Islam itu sedikit, orang kafir banyak. Nah, wa kana rajulu yuftanu fi dinihi. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang munafik yang terfitnah dalam agamanya. Maka orang yang terfitnah dalam agamanya ini disuruh sama Rasul, entah imma yaqtuluhu, itu entah dia dibunuh, atau yastarquhu, atau dia dijadikan budak. Nah, itu sampai atas namanya itu di zaman Rasul kita sudah lakukan. Bahwasanya orang yang terfitnah dalam agamanya, orang munafik atau orang kafir, itu dibunuh dia atau dijadikan budak. Sementara yang beliau maksudkan, sementara di zaman ini semuanya muslim. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau dijadikan budak? Tidak ada. Dari pihaknya Muawiyah muslim, dari pihaknya Ali bin Abi Thalib muslim. Kalau ini yang menang, tidak mungkin yang menjadikan budak yang ini, dia kan begitu. Hatta kasral Islam, ketika Islam sudah menyebar, kalau takkan fitnah, tidak lagi fitnah. Coba lihat itu. Beliau sudah mendidik kita ini. Setelah Islam banyak, tidak lagi fitnah. Qala falamma ra'annahu la yuwafiquhu, ketika orang ini tadi sudah melihat tidak ada korina untuk menjebaknya, tidak ada korina, Ibnu Umar mau setuju dan dia, maka dia ambil dengan cara yang lebih licik lagi. Fa maqauluka fi Utsman wa Ali. Coba lihat. Kalau begitu apa perkataan Anda pada Utsman dan Ali? Coba lihat. Ini berarti orang ini memang luar biasa. Qala amma Utsman fa kana Allahu afan. Wa karihtum ay'afu Allahu anhu. Adapun Utsman, maka Allah sudah memaafkan dia. Tapi kalian tidak suka Utsman memaafkan, tidak suka Allah memaafkan dia. Coba lihat ini. Sudah tahu jalan-jalannya. Padahal tadi pakai dalil Al-Qur'an. Dan begitulah kalau ahlul ilmiah. Adapun Utsman, Allah sudah memaafkan dia. Kalian tidak mau memaafkan dia. Kalian tidak suka kalau Allah memaafkan dia. Wa amma Ali fa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Ali adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rumahnya. Yang kalian lihat. Maksudnya, untuk apa kalian mencela beliau? Kedua ini, Utsman diampuni oleh Allah, Ibnu Ali bin Abi Thalib anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini setelah itu mangkel, ngambek. Coba lihat, ya. Ya, syahid dari apa yang disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah, bahwasanya orang di zaman beliau ada saja orang-orang yang ingin menjadikan beliau radhiyallahu taala anhuma sebagai pintu loncatan untuk membuat perpecahan baru. Nah, baik. Baik. Kemudian cara berikutnya. Dari Ibnu Sirin bahwasanya Hajjaj berkhutbah. Beliau mengatakan isyarat Hajjaj inna bahwasanya Ibnu Zubair merubah kalam Allah. Fa'alid Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengetahuinya. Faqala kadzaba. Telah berdusta. Tidak mungkin Ibnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair, mampu untuk merubah firman Allah. Wala anta, dan anda pun tidak mungkin. Apa kata Hajjaj? Innaka syekhun qad kharifatil ghadab. Kata Hajjaj, adapun anda itu sudah tua. Besok itu anda akan mati. Apa kata Ibnu Umar? Ama innaka law utta. Adapun sesungguhnya anda, kalau anda mengulangi itu, saya akan ulangi. Itu kalau anda mengatakan saya syekh akan mati, ya kamu juga akan mati juga. Maksudnya Ibnu Umar mengatakan setiap apa jawabanmu saya pasti akan menjawab. Nah begitu. Karena memang Hajjaj bin Yusuf ini, ya itu kita sudah bahas ya, sampai para ulama khilaf dia muslim apa enggak. Padahal dia seorang tabi'in. Baik.
Dalam riwayat yang lain sama kisahnya itu, maka Hajjaj mengatakan uskut. Ketika Ibnu Umar mengatakan dusta Anda, dusta Anda. Tidak mungkin Ibnu Zubair merubah kalam Allah dan tidak pula Anda. Maka Hajjaj mengatakan, diam kamu. Anda sudah tua, wadah batu, sudah hilang akal. Yusiku syekhun an yudraba unuqhu. Hampir-hampir saja syekh seperti Anda dipenggal lehernya. Fa yakhiru qadam fa in tafaqat khusyatahu yatubu bihi sibyan baqi. Hampir-hampir saja syekh seperti Anda ditebas lehernya, kemudian dia jatuh, kemudian anak-anak kecil mengelilingi dirinya diwakil. Kita menunjukkan bahwasanya Hajjaj memang dhalim bersama. Dan kita bersyukur pemerintah kita walaupun begitu tapi masih lebih baik daripada Hajjaj yang musuh. Baik. Itu syahid bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang berani mengatakan kebenaran di hadapan penguasa. Baik. Kemudian kita masuk kepada biografi beliau yang lainnya. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala siapa? Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Sekarang kita bahas lagi tentang zuhud beliau radhiyallahu taala. Qala lamma ikhtara Ibnu Umar qala ma asa ala syai'in min dunya illa ala thalath. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala Sa'id bin Jubair tatkala Ibnu Umar sudah mau meninggal, beliau mengatakan, aku tidak menyesali sedikit pun dari dunia ini kecuali 3 poin. Aku tidak menyesali sesuatu di dunia ini kecuali 3 poin. Yang pertama, dhama'il hawajir, yaitu kehausan di siang hari. Apa itu maksudnya? Puasa. Wa muqabalatil lail. Apa maksudnya muqabalatil lail? Itu jauh di malam hari dan tempat tidur. Apa maksudnya? Salat malam. Kemudian yang ketiga, wa anna muqatilul fiyatal baghiyah alladzi nazalat bina yani Hajjaj. Yaitu aku tidak ikut memerangi kelompok yang sesat, yang zalim yang ada pada kami pada saat itu. Beliau maksudkan Hajjaj. Karena beliau beliau termasuk yang sebab meninggalnya karena beliau sedang haji, kemudian terkena pedang ketika haji, karena Ibnu Hajjaj tidak melarang manusia untuk melakukan haji atau umrah membawa senjata. Sini sebutkan ya. Saya baca ini. Beliau tidak menyesali dalam dunia ini sesuatu kecuali 3 poin. Yang pertama, kehausan di siang hari, maksudnya puasa. Saya bersyukur ya, kalian santri yang masih muda begini sudah terbiasa puasa, masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya sampai tua. Karena ini amal besar. Kemudian kalian karena dari kecil kalian terbiasa, insya Allah sampai tua. Yang ketiga, yang kedua, sholat malam. Yang biasa sholat malam ya, karena sudah terbiasa sholat malam, itu Ibnu Umar coba lihat. Yang dipastikan, diselamatkan dari neraka dengan mimpinya dan ditakwil oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa? Ada sebabnya. Kenapa beliau mengatakan begini? Karena Hajjaj bin Yusuf banyak membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama. Dan tadi saya bin Jubair yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Saya bin Jubair ini dipenggal lehernya, kemudian Ibnu Umar termasuk sebab meninggalnya karena beliau tertikam ketika sedang berhaji. Ini sih kita baca. Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr qala akhbarna jaddi. Siapa jaddinya? Sa'id bin Amr. Bahwasanya Ibnu Umar qadim hajjan. Bahwasanya Ibnu Umar datang berhaji. Fadakhala alaihi hajjaj. Masuk Hajjaj padanya. Wa qad sabahu zujrumhi. Dalam keadaan Ibnu Umar tertikam ujung tombak
Nah, tubuhnya. Faqala Hajjaj, "Man asaba?" Siapa yang menikamu ini? Qala asabani man amartumu bihamlis silai fi makanin la yahillu fihi hamlu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang menikam aku ini seseorang yang Anda perintahkan mereka atau yang Anda membolehkan mereka membawa senjata di tempat yang tidak halal untuk membawa senjata. Nah, kan orang haji tidak boleh bawa senjata kecuali pengamanan. Nah, itu. Jadi secara tidak langsung beliaulah Hajjaj inilah yang membunuh, yang menikam beliau karena beliau memerintahkan. Jadi pemerintah itu berat bertanggung jawabnya di hadapan Allah. Berat. Makanya Rasulullah SAW tidak sangat tidak menganjurkan untuk jadi penguasa, ambisi padanya dan seterusnya, ya. Karena apa yang dilakukan oleh rakyatnya atau aparaturnya yang bertanggung jawab, subhanallah, ya. Kemudian inilah yang beliau tidak menyesal sesuatu di dunia, kecuali 3 poin ini. Karena Hajjaj bin Yusuf termasuk salah satu sejarah Islam yang membantai kaum muslimin lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Lebanon, Syria, Asad itu, ya. Dia belum mungkin kaum muslimin yang biasa-biasa saja dia bantai, walaupun ya ratusan, ya. Tapi ini ulama, para penghafal Al-Quran, ulama kaum muslimin satu itu bisa mengalahkan 1000 kaum muslimin biasa, ya. Walhasil. Kemudian terbentuk dari Nafi, beliau mengatakan, Anna Ibnu Umar kana idza fatatul isya fi jama'atin ahya lailatahu. Subhanallah. Dan Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala apabila beliau tertinggal salat isya dengan berjamaah, maka beliau menghidupkan malam itu dengan tidak tidur. Subhanallah. Sekarang insyaallah kaum muslimin. Baik. Dari Nabi pula bahwa Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana yuhyi laila salatahu. Bahwasanya Ibnu Umar beliau menghidupkan malam itu dengan salat. Semayakun, kemudian beliau mengatakan pada Nafi, "Ya Nafi, asahabna?" Fa aqul la, fa yu'awidu salata ila an aqula na'am. Fa yaqudu wa yastaghfir wa yad'u hatta yusbih. Dari Ibnu Umar dari Nafi, maksudnya beliau mengatakan Ibnu Umar itu senantiasa menghidupkan malamnya dengan salat. Nah, ini sejarah bagi kita semua. Apa bukan sejarah? Teladan. Menghidupkan malam itu dengan sholat. Kalau kita tidak mampu, kita tidur. Kemudian kalau bisa sholat. Nah, kalian santri, ya. Nah, ini malam gimana? Ya, malam Jumat atau besok malam saja. Jangan hidupkan dengan banyak HP. Kalau mau HP itu ya sepenuhnya saja. Nah, ini itu dengan sholat. Nah, ya. Beliau menghidupkan malam sholat. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Nafi, apakah kita sudah masuk subuh?" Aku mengatakan, kata Nabi, tidak, belum. Maka beliau mengulangi lagi sholatnya. Di sini ini diantara dalil yang ulama-ulama Saudi mengatakan bahwa sholat malam itu lebih dari 13 rakaat. Perbuatan para salaf. Adapun perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, sebagaimana kita dengar perkataan itu, yang anggota lajnah daimah dengan siapa namanya Tuwaijiri, Syekh Tuwaijiri yang umur 69 tahun kalau tidak salah. Adapun yang kata itu afdoliyah. Perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama tidak ada perintah, maka itu bukan wajib, mustahab. Saya balas ya. Maka beliau mengulangi dari sholatnya sampai aku mengatakan na'am, sudah masuk waktu subuh. Fayaqul, beliau duduk, wa yastaghfiru, beliau bukan sahar, waktu sahur, ya, sudah mendekati sahur, sudah mendekati maghrib, sudah mendekati subuh, maka beliau duduk, kemudian istighfar, berdoa, wa yad'u, dan berdoa sampai waktu masuk subuh. Maka ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau mampu, tapi ya. Nah, kalian santri kalau sudah bangun adzan pertama, ya kalau lagi tidur, kok sudah puas mau tidur itu dari jam 9:30. Nah, atau jam 10. Setelah begitu, kalau kau masih ngantuk, sudah kau cuci muka. Kalau sambil tunggu
azan duduk istighfar, bukan kalau kamu saja, kita semua kita duduk istighfar berdoa sampai waktu subuh. Nah ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah ya itu wabil asharihum yastaghfirun. Nah, baik. Inilah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi pula berkata Tawus, nah Tawus lagi yang meriwayatkan, marah itu aku tidak pernah melihat orang yang melaksanakan sholat seperti Ibnu Umar. Asyadu istiqbalan, sangat fokus menghadap ke kiblat, biwadihi dengan wajahnya, wa kafaihi dengan kedua tangannya, wa qadamaihi dengan kedua kakinya. Dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana yuhyi baina dhuhri ila al-'asr. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau menghidupkan antara duhur dan asar. Dari duhur sampai asar. Inilah beliau radhiyallahu taala anhu. Nah. Allahu Akbar ya. Kemudian baru ini. Dari Ayyub dari Nabi atau selain beliau bahwasanya seseorang mengatakan pada Ibnu Umar, ya khairunas au ibna khairunas, wahai manusia yang terbaik atau wahai anak manusia terbaik. Apa kata Ibnu Umar? Ma ana bi khairunas wala ibni khairunas. Saya ini bukan anak, bukan sebaik-baik manusia dan bukan anak sebaik-baik manusia. Walakin ya abdun min ibadillah. Aku akan tapi aku adalah hamba dan hamba Allah. Arjullaha, aku berharap kepada Allah, wa akhafuhu, dan aku takut padanya. Wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhlikuhu. Nah, demi Allah terus menerus kalian akan menjadi lelaki sampai kalian meninggal. Ini dia Ibnu Umar radhiyallahu taala. Kira-kira Ibnu Umar ini dengan kisah ini terbukti enggak dengan apa yang beliau harapkan ketika beliau sedang duduk-duduk berserta 3 orang itu di Hijr Ismail? Ada yang tahu kisahnya? Kisahnya siapa itu? Yang kita sudah bahas? Ada yang masih ingat? Siapa? Yang pertama Urwa, yang kedua siapa? Abdullah bin Zubair. Satu-satunya siapa? Hah? Bukan Ma'mar. Ya Urwa bin Zubair, Abdullah bin Zubair, satulah saudaranya Urwa. Su'aib bin Zubair dengan Abdullah. Urwa berangan-angan di Hijr Ismail, bercita-cita maksudnya. Dan itu dikabulkan ya, karena termasuk tempat yang terkabulkan angan-angan, cita-cita dan doa di Hijr Ismail. Semua adalah Ka'bah. Apa kalau Urwa? Menginginkan apa? Bercita-cita apa? Manusia mendatangi beliau untuk menuntut ilmu, dan terjadi. Kemudian yang kedua, Su'aib menikahi perempuan Irak, anaknya Usaid Hasan dan Usaid. Baik. Dan Abdullah ingin menjadi khalifah yang adil, dan beliau dikabulkan oleh Allah. Ibnu Umar. Apa angan-angannya beliau? Bukan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ujungnya sudah. Ya Mus'ab, bukan Su'aib, Mus'ab bin Zubair. Nah, Mus'ab. Ingat itu. Dan terbukti apa semua? Coba lihat. Beliau menghidupkan malamnya dengan sholat, dan di akhir malam tersebut tidak tidur, beliau beristighfar. Kemudian beliau salah ucap dengan guyon ketika ketemu gembala kambing. Gembalamu, saya mau beli ini punya tuanku. Sudah kau bilang sama tuanmu dimakan serigala. Kemudian kata gembala tersebut, di mana Allah? Langsung beliau tersentak, menangis. Langsung dia beli itu budak dari gembala itu, kemudian dibebaskan. Kenapa? Karena mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, karena salah ucap. Kemana Allah? Nah, coba lihat. Itulah sebab-sebab beliau menginginkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebabnya beliau dibuktikan semua. Subhanallah ya. Bayangkan itu satu budak, berapa harganya budak zaman beliau dulu? Berapa? Ada yang tahu? 40.000 dirham. Berapa 40 dirham? Kali 4.200, sekitar berapa?
100? Subhanallah. Pokoknya itu 42 kali 4. Berarti sekitar 168 juta. Nah, sementara beliau bebaskan yang satu dalam satu kisah cuma baru 5. Pokoknya ember lah. Nah, padahal apa? Perabotan rumahnya tidak lebih dari berapa juta? 2 juta. Beliau bisa membebaskan budak sampai ember, isi perabotan rumahnya cuma berapa? Tidak lebih dari 2 juta. Ibaratnya isi perabotan rumahnya itu barang-barang second. Subhanallah. Semoga Allah beri kita semua. Baik, memberi taufik bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya. Dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', kana Ibnu Umar yuzahimu ala rukun hatta yar'afu. Beliau radhiyallahu ta'ala dari Ibnu Umar ya. Beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ikut berdesak-desakan. Kata Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ikut berdesak-desakan mengejar rukun. Antara dua saja, kalau bukan rukun Yamani atau Hajar Aswad. Hatta yar'ufu, sampai beliau merasa kesempitan. Beliau radhiyallahu ta'ala, padahal beliau seorang sahabat. Bisa saja beliau minta sama khalifah atau penguasa pada situ untuk dibebaskan, diberikan iman. Tapi ketawaduan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Karena di dua tempat ini antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini terkabulkan doa. Karena makanya sunnah Rasul SAW yang melewati dua ini disyariatkan untuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selama dua gitu. Baik, boleh sih. Kemudian pada berikutnya dari beliau radhiyallahu taala anhu, Urwah mengatakan, aku ingin melamar anak pada perempuan Ibnu Umar. Wa nahnu fi tawaf, dalam keadaan kami sedang tawaf. Fasakata. Walam yujibuni bi kalimah. Maka beliau diam dan tidak menjawab sedikit pun. Faqultu law radiya la jaban. Maka Urwah bin Zubair mengatakan hatinya, kalau dia menyuruh ini pasti dia jawab saya. Wallahi la radiya bi kalimah. Demi Allah aku tidak mau mengulangi lagi. Mungkin beliau malu atas semua. Faqubira lahu annahu sadara ila al-Madinati qabli, dan ditakdirkan bagi beliau kembali ke Madinah sebelum saya. Nah ya, nah mereka sama-sama keduanya ini sedang tawaf. Karena mereka ini Ibnu Umar ya, Urwah bin Zubair dan Ibnu Umar sama-sama yang apa? Yang berangan-angan tadi di Hijr Ismail. Faqubira lahu, ditakdirkan beliau kembali ke Madinah sebelum saya. Semua qadim kemudian aku datang. Pada khaltu masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Maka aku pun masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memberi salam pada beliau. Wadaitu ilaihi haqqahu, dan aku menunaikan haknya. Farahaba bi, dan beliau menyambut aku. Waqala, dan beliau mengatakan, kapan kamu datang? Qultu al-an, sekarang. Baru saja. Faqala, kemudian beliau mengatakan, kunta dzakarta li saudata wa nahnu fi tawaf. Kamu kemarin sebut-sebut kepadaku saudah, maksudnya perempuannya. Dalam keadaan kita sedang tawaf. Menunjukkan bahwasanya ketika tawaf tidak apa-apa berbicara tentang perkara-perkara yang tersebut, tidak membatalkan tawaf ya. Natakhayalullah ta'ala baina ayunina, dan kami sedang berkhayal kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kami. Wa kunta qadiran an talqani fi ghairi dzalikal mawtin. Naam. Yaitu Anda menyebutkan saudah dalam keadaan kita tawaf, sehingga kita berangan-angan berkhayal kepada Allah di hadapan, padahal Allah ada di hadapan kita. Dan Anda masih sempat menjumpai saya. Sebenarnya Anda masih sempat untuk bisa menjumpai menjumpai saya di waktu selain itu untuk membicarakan itu. Fakultu kana amran qudirah. Nah, kata Urwah, ya sudah takdir aku memang menginginkan itu. Ditakdir oleh Allah. Qala fama ra'yuka al-yawm. Kata Urwah, kalau begitu pendapatmu sekarang apa? Masih tetap? Qultu ahrusu ma kunta alaihi qultu. Ya, aku tetap semangat sebagaimana yang sebelumnya saya hal itu. Pada ibnaihi Salim dan Abdullah, kemudian Abdullah memanggil kedua anaknya yaitu Salim dan Abdullah, wasawwajani, dan Zubair Abdullah bin Umar menikahi dengan anaknya. Subhanallah. Inilah
kisah beliau radhiyallahu taala anhu. Maksudnya syahid dari ini bahwasanya beliau kalau sedang ibadah, beliau fokus pada ibadah. Naam, nanti setelah selesai ibadah beliau menyelesaikan urusan tersebut. Walhasil. Baik, itu kisah dari beberapa guru. Kemudian baru berpindah. Terselesaikan ya? Sudah selesai, satu lembar lagi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam bab 28, kata Imam Al-Dhahabi. Baik. Al-mukthiruna min al-futya min sahabat Umar wa Ibnu Abdullah, Ali, Aisyah wa Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Ihkam bab 28, para sahabat yang banyak fatwanya, satu Umar, kedua Ibnu Umar, anaknya Ali, Aisyah bin Mas'ud bin Abbas, Zaid bin Thabit. Nah, mereka, kata beliau Ibnu Hazm, 7 golongan itu dia. Faham sahabat. Coba, Umar, anaknya Ali, Aisyah bin Mas'ud bin Abbas, Zaid. Baik, 7 orang ini memungkinkan, kalau memungkinkan dikumpulkan fatwa mereka bisa menjadi satu maktabah. Muhammad Allah. Ya. Dan sungguh Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Yaqub ibnu Amirul Mukminin Al-Ma'mun mengumpulkan fatwa Ibnu Abbas dalam 20 kitab. Dalam 20 jilid. 20 jilid. Nah, ya. Itu Ibnu Abbas saja. Ya. Tadi malam kita sudah bahas Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dari mana dah? Nah. Baik. Kemudian saya berikutnya. Dari Nafi rahimahullah taala bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menghunuskan Saifa Umar yaum qutila Utsman. Ibnu Umar menghunuskan pedang Umar di hari Utsman terbunuh, karena beliau ingin serta yaitu membalas perbuatan siapa yang membunuh Utsman. Nah, dalam keadaan beliau berpakaian baju besinya kurang lebih ya. Wakana muhalla, dalam keadaan beliau berpakaian perang itu, wa kanat hilyatuhu arba'u, yang keberadaan pakaian perangnya itu sekitar 400 dirham. Kalau sudah berapa gitu? Kalau sekarang 1.600.000. Kira-kira itu murah apa mahal? Murah untuk ukuran baju perlengkapan perang. Ya, nah, baik. Balas kesuhudan beliau radhiyallahu ta'ala. Kemudian bisa disebutkan bahwasanya Ibnu Umar termasuk salah seorang yang meriwayatkan hadis banyak. Hadis beliau sekitar 2.630 hadis. Beliau meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Nah, baik. Kemudian beliau meninggal. Saya meninggalnya. Radhiyallahu ta'ala. Beliau meninggal. Damratu ibnu Rabi'ah berkata, Damratu ibnu Rabi'ah mata Ibnu Umar sana 73. Beliau meninggal Ibnu Umar pada tahun 73 Hijriah. Wa qala Malik balagha Ibnu Umar 87 sanah. Beliau meninggal dalam keadaan umur 87 tahun. Nah, berkata Abu Bakar Ibnu Barqi, tuwfiya di Mekah. Beliau meninggal di Mekah karena memang di akhir hayatnya beliau tinggal di Mekah.
Ada sepisahnya kita sudah sebutkan ya. Karena siapa yang menyuruh beliau untuk menjadi amir di Syam? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan beliau tidak mau. Naam, tapi didesak sehingga beliau keluar dari Madinah, tapi tidak ke Syam, mampir di Mekah dan tinggal di sana. Karena beliau tidak mau untuk naik. Sudah berjanji bahwa tidak akan mau jadi penyebab darah kaum muslimin jatuh. Baik. Walhasil, beliau meninggal di Mekah, dikuburkan di Dhul-Tuwa. Sebagai mengatakan Dhul-Tuwa ini Maqbaratul Muhajirin, yaitu di kuburan Muhajirin. Jadi di Mekah ada kuburan khusus para Muhajirin. Nah, walhasil. Ini sekilas dari biografi beliau. Nah, radhiyallahu taala anhu, banyak kisah pelajaran yang bisa diambil dari beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, dan sebentar itu dari Nafi, Anna Ibnu Umar awsa rajulan yughsiluhu faja'ala yadlukuhu bimisk. Dan Nabi bahwasanya Ibnu Umar berwasiat pada seseorang untuk memandikan beliau, dan orang itu memandikannya, kemudian dia menggosok di dalam mandinya tersebut dengan misk, dengan parfum misk. Nah, kemudian dari Salim bin Abdullah, mata abi di Makkah. Kata Salim bin Abdullah, abiku meninggal di Mekah. Wa dufina bi Fathin. Nah, itu maksudnya di kuburan Muhajirin sana Arba'i wa Sab'in pada tahun 74 Hijriah. Nah, di sini katanya Damrah bin Rabi' mengatakan meninggal pada tahun 73 Hijriah. Nah, kata Al-Habib Ibnu Hajar Ibnu Ad-Dhahabi wa dhahara tuwfa fi akhir sanah salah, yang nampak bahwasanya beliau meninggal di akhir tahun 73 Hijriah. Ya mungkin bulan-bulan Desember ya, tanggal 31 misalnya ya, atau kapan lah. Atau di akhir Dzulhijjah. Kan Dzulhijjah kemudian Muharram. Nah, baik. Kata Salim bin Abdullah, bapakku meninggal di Mekah dan dikuburkan di Fakhin, yaitu tahun 74 Hijriah, wa huwa ibnu Arba'i wa Tsamanin. Dalam keadaan umur beliau 84 tahun. Nah, di sini disebutkan berkata Bakar Barqi meninggal di Mekah. Berkata Malik, balagha Ibnu Umar sabat wa thamanina sanah. Berarti ada beberapa riwayat ya. Kalau Salim mengatakan 84 tahun, Imam Malik mengatakan 70. 87. Mungkin yang benar adalah Salim ya, anak. Nah, lebih bapak anak lebih tahu tentang bapaknya. Wa usani an adfinahu kharijal haram, dan beliau berwasiat padaku untuk aku menguburkannya di luar haram. Falam naqdir, tapi kami tidak mampu untuk menguburkan di luar haram. Fadafanahu bi Fakhin fil haram. Maka kami pun menguburkan beliau di Fakir, di kuburan Muhajirin, di Maqbar Muhajirin. Nah, ya ini radhiyallahu taala. Jadi Nafi di sana mengatakan Ibnu Umar wasiatkan seseorang. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Adabi menyebutkan seseorang itu adalah siapa? Anaknya sendiri. Kenapa Nabi tidak menyebutkan Salim? Kalian tahu sebabnya apa? Nah, ada kisahnya Nabi yang kita telah bahas. Bahwasanya telah bertikai berselisih antara Salim dengan Ibnu Umar, Nafi dan Salim. Nah, ya kita sudah bahas di biografi Nafi tersebut. Nah, baik. Walhasil ini biografi. Saya masih ingat apa perselisihan yang terjadi antara Salim dengan Nafi. Ada yang masih ingat biografi Nafi? Nah, yaitu masalah apa? Tidak ada dulu. Tapi bukan berselisih sampai mereka berpecah ya, enggak. Cuma permasalahan fikih. Adakah yang masih ingat sebelum kita tutup? Apa bilang? Lupa? Siapa? Oh, kamu ada di Morwali. Amdas. Apa? Ya, itu ya perselisihannya. Menjimai istri dari duburnya. Yang keduanya menukilkan dari Abdullah bin Umar.
ya, saling dan seterusnya. Bagaimana rinciannya kalian dengar sendirilah. Nah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.